Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eka Rinawati. Saya adalah guru desain grafis percetakan di SMK Nurul Huda Buen Madang, Palembang. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 bidang studi teknik komputer dan informatika di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema pada bab 2 pemberian efek pada gambar vektor. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semangat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya sudah siap untuk belajar dilihat dari semangat kalian. Untuk memulai mata pelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Mas Elvan, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk memulai masa pelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa, tujuan kita atau pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran kalian semua. Semoga semuanya hadir. Agit Solusi, Hadir, Bu. Anggiadara, hadir. Binti Makrifah, hadir. Deni, Sakit. Deva Aprilia, Hadir. Elvan, Hadir, Bu. Febi Trinanda, Henny Fitriani. Hadir. Dalam pertemuan kali ini, 3 teman kalian yang sakit, semoga teman-teman kalian yang sakit diberikan kesembuhan dan dapat belajar kembali dengan kita seperti biasanya. Untuk selanjutnya, sebagai untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan rasa bangga kita kepada sekolah, kita akan melaksanakan atau melakukan kegiatan yang selalu kita laksanakan sebelum pembelajaran. Ya, mari ikuti Ibu bersama-sama. Sebelumnya semua berdiri. Ayo silakan berdiri anak. Dari hitungan ketiga kita mulai. 3, 2, 1. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Nurul Huda. Aktif, kreatif, inovatif, dan sportif. Terima kasih sudah melaksanakan persepsi dengan baik sekali. Jangan lupa untuk selalu berpikir secara positif. Apa yang kita pikirkan yang baik-baik, apa yang kita lakukan yang baik-baik, dan apa yang kita perbuat atau yang kita katakan itu juga yang baik-baik. Jadi apa yang datang kepada kita nanti juga suatu hal yang baik. Paham ya? Baiklah. Untuk materi kali ini kita belajar tentang menerapkan efek pada gambar vektor. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dan siswi mampu mengidentifikasi dan juga menganalisis gambar vektor. Yang kedua, siswa dan siswi mampu menerapkan gambar atau penerapan efek pada gambar vektor. Kemudian yang ketiga, siswa dan siswi diharapkan mampu membuat atau mendesain penerapan efek pada gambar vektor. Dalam dunia desain grafis,
dunia percetakan itu hubungannya sangat erat sekali, terutama dengan proyek-proyek yang selalu kita buat akhir-akhir ini. Yang pertama, misalkan dalam pembuatan stempel, kemudian membuat desain brosur dan lain sebagainya, itu selalu ada kaitannya dengan dunia percetakan. Apa yang kita buat, proyek-proyek kita buat itu nanti akan dicetak, dan dicetaknya bukan di tempat fotokopi atau percetakan biasa, tetapi di dunia percetakan yang semuanya mendukung, dari aplikasinya, peralatannya, dan juga sumber daya manusianya. Itu sangat mendukung sekali. Paham ya? Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan mereview sebentar, sedikit saja tentang materi apa yang kita pelajari di minggu lalu atau di pertemuan terakhir. Sekarang Ibu ingin bertanya, materi apa yang kita pelajari di pertemuan terakhir minggu lalu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Pelajaran terakhir yang kita pelajari yaitu mempelajari sebuah aplikasi yang berbasis vektor. Iya, benar sekali ya apa yang dijawab oleh Mbak Munansia, yaitu aplikasi yang digunakan untuk sebuah gambar vektor. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, aplikasi apa saja yang digunakan untuk membuat gambar vektor? Silakan, siapa yang bisa menjawab angkat tangan. Saya, Siapa namanya Mbak? Feby Trinanda. Feby Trinanda. Silakan dijawab Mbak Feby. Aplikasi yang bisa digunakan untuk pengelola vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Feby. Terima kasih Mbak Feby ya. Baiklah, untuk semuanya silakan lihat ke layar depan, di mana materi kita pada hari ini adalah menerapkan efek pada gambar vektor. Seperti kita ketahui bahwasanya pengertian dari efek gambar vektor adalah suatu fungsi untuk melakukan perubahan secara langsung pada objek gambar berbasis vektor. Adapun jenis-jenis dari gambar vektor yang pertama adalah efek blend. Efek blend adalah apa nak? Efek untuk melakukan perubahan bentuk dan warna dari objek satu ke objek lainnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada, dan ini ada contohnya juga, perubahan dari sebelum dikasih efek blend, kemudian dikasih efek blend. Ada perubahan bentuk warna ya, dari yang warna terang kemudian semakin memudar. Yang kedua adalah cancer. Efek cancer adalah apa? Efek untuk menambahkan bentuk konsentrik warna di dalam atau di luar objek. Ya, dan ini adalah contoh dari penerapan efek cancer. Kemudian yang ketiga ada envelope. Apa pengertiannya nak? Efek untuk melakukan perubahan pada objek dengan menarik node pada setiap sisi envelope tersebut. Ya, dan ini adalah contohnya. Jadi objek tersebut bisa ditarik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau maju ke depan dan juga ke belakang. Untuk efek selanjutnya adalah extern, yaitu efek yang digunakan untuk Menerapkan perspektif 3 dimensi dari pusat pada objek. Dan ini adalah contohnya, ada perubahan 3 dimensi setelah kita terapkan efek extern. Kemudian selanjutnya ada efek bevel. Efek bevel adalah apa? Efek untuk memberikan tampilan 3 dimensi pada sisi objek. Dan ini adalah contoh dari penerapan efek bevel. Setelah Ibu menjelaskan identifikasi dan juga analisis tentang penerapan gambar vektor, Ibu membagikan sebuah soal atau latihan yang nantinya kalian isi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan diisi. Silakan dikerjakan.
berdasarkan kelompoknya. Kemudian nanti Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah selesai menjawab, silakan dikumpulkan ke depan. Boleh melihat modul yang sudah Ibu berikan tadi malam. Kemudian boleh juga melihat link YouTube. Silakan buka. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan untuk jawabannya. Selanjutnya, duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Kemudian lihatlah tampilan di depan. Di sini ada 3 contoh proyek, contoh sebuah desain, di mana desain ini nanti harus kalian buat. Silakan pilih salah satu. Komunikasikan atau diskusikan dengan masing-masing kelompok untuk memilih salah satu dari proyek di depan. Nah, silakan buka LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi malam dan juga e-modul, itu sangat membantu sekali. Kalian juga boleh melihat link YouTube untuk mempermudah pengerjaan proyek ini. Paham ya? Paham. Mulai sekarang silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan dianalisis, kemudian setelah memilih mana yang menjadi pilihan dari kalian semua, kemudian tentukan tahapan-tahapan ya. Kita membuat desain ini berdasarkan tahapan-tahapannya, di mana tahap pertama adalah tahap pre-production atau praproduksi, yang tahap kedua adalah produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Di mana tahap awal pada saat praproduksi silakan kumpulkan bahan-bahan yang akan menjadi pendukung sebuah project tersebut. Kemudian tahap production adalah tahap editing, di mana kalian mendemikian rupa sekreatif mungkin agar hasilnya nanti menjadi bagus. Kemudian tahap pasca produksi yaitu di mana proses publishing setelah dievaluasi, atau proses penyimpanan, proses ekspor menjadi sebuah gambar. Enak ya? Silakan berdasarkan tahapan-tahapan tersebut komunikasikan dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, sekarang Ibu akan keliling ya, melihat, memonitoring proyek dari yang sudah kalian buat, sejauh mana proyek tersebut. Dan di sini Ibu juga akan langsung menilai ya, menilai dari proyek kalian. Silakan project yang sudah kalian buat dikirim ke server semuanya. Masing-masing kelompok harus mengirim project kalian ke server sebelum presentasi. Siapkan perwakilan satu kelompok, satu anak untuk mempresentasikan apa yang menjadi project yang sudah dibuat tadi. Kita bermain dengan aplikasi ini. Ketika Ibu klik dan nama kelompoknya keluar, maka siap untuk presentasi. Paham ya? Ya, benar.
Yang maju kelompok kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan, angkat tangan kelompok 3. Iya. Perwakilan dari kelompok 3 yang ingin maju presentasi yaitu Mbak Widya. Kepada Mbak Widya silakan maju ke depan. Baiklah, di sini perhatikan teman kalian, Mbak Widya dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyeknya yaitu pembuatan penerapan efek 3 dimensi kepada sebuah apel. Silakan kepada Mbak Widya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini, saya memperwakilkan kelompok 3, memperwakilkan teman-teman saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang proyek apel yang kami buat ini. Jadi kami memilih warna merah untuk warna apel ini supaya bersatu dengan warna merah tua menjadi counter seakan-akan sini terang dan sini cahayanya. Dan juga kami memilih warna hijau dan hijau tua untuk serat daun-daun menggambarkan seperti daun ya pada nyatanya. Terus juga warna batangnya kami memilih warna coklat tua dan coklat muda. Dan latar belakangnya juga berwarna putih. Ya, jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Widya. Kita aplaus. Presentasinya sangat bagus sekali. Proyek yang dibuat juga sangat bagus sekali dari kelompok pertama dan juga kelompok 3. Nah, kemudian untuk sedikit pembahasan ya, evaluasi di mana untuk pembuatan apel bukan hanya apel warna merah, tetapi nanti bisa dicoba dengan warna hijau ya Mbak Widya ya. Kemudian bisa dikasih atau pohon juga ya Mbak ya. Jadi ada apelnya juga ada pohonnya batang atau bisa mungkin lebih panjang lagi dengan warna coklatnya lebih muda. Kemudian untuk daun juga bukan hanya satu tapi mungkin dikasih warna gold agar lebih manis. Paham ya Nak ya? Baiklah, setelah Mbak Widya, perwakilan dari kelompok 3 melaksanakan presentasi dengan bagus sekali. Sekarang kita tunjuk kelompok selanjutnya. Untuk selanjutnya silakan bersiap-siap untuk maju ke depan jika muncul pada way of name. Ya, menunjukkan kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan bersiap-siap untuk mempresentasikan proyek yang dibuat. Untuk kesempatan ini diwakilkan oleh Mas Mahidun. Kepada Mas Mahidun silakan maju ke depan. Mas Mahidun membuat proyek stempel. Silakan Mas Mahidun. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek yang telah kami buat. Di sini kami memilih proyek untuk membuat stempel. Nah, stempel ini kami buat untuk pada umumnya bentuknya itu lingkaran. Dan untuk tulisan yang kami pakai itu menggunakan tulisan Times New Roman. Dan ini ada beberapa fitur-fitur yang saya tambah seperti kontur pada garis di sebelah sini kami tambahkan kontur, dan untuk beberapa efek seperti efek shadow pada tulisan hurufnya. Dan di sini kami menggunakan 2 warna karena untuk setiap kertas itu kan berbeda-beda dan juga itu untuk lebih menarik perhatian. Nah, untuk selanjutnya kami akan mengembangkan beberapa lagi seperti menambahkan tulisan pada huruf seperti ini. Sebenarnya untuk tulisan ini bisa diganti terserah kita, tapi ya ini kan hanya sebagai contoh, nanti bisa dirubah lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Widun, terima kasih, presentasinya sangat bagus sekali. Dari hasil presentasi yang sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok, yakni kelompok pertama membuat stempel, kelompok 2 membuat apel, kemudian kelompok 3 tadi ada yang buat stempel lagi. Nah, kelompok 4 membuat fill up nama. Nah, dari seluruh proyek masing-masing memiliki
kekurangan dan juga kelebihan. Contohnya, pada saat pembuatan apel tadi punya Mbak Widya bisa menerapkan efek-efek yang lain. Misalkan ada efek bayangan, ada efek distort, jadi semua efek diterapkan. Kemudian juga bisa memberi gradiasi warna hijau, karena apel itu bukan hanya warna merah tapi juga ada warna hijaunya juga. Nah, kemudian untuk daun bisa dikasih 2 daun. Yang pertama daun tua, kemudian hijau tua, kemudian bisa dikasih warna hijau muda. Kemudian untuk evaluasi dari kelompok kedua tadi dalam pembuatan stempel bukan hanya bulat atau lingkaran, tapi ada juga stempel yang segitiga, ada juga stempel yang segi 4. Dalam pembuatan stempel bisa dikasih pewarnaan, radiasi 2 warna agar bisa menjadi tampilannya 2 dimensi. Kemudian dalam pembuatan stempel itu juga bisa dikasih bayangan, bayangan agar warnanya itu lebih tajam. Pada dasarnya masing-masing anak, masing-masing kelompok pastinya sudah sangat luar biasa sekali. Mulai dari perencanaan produk, kemudian tahap-tahapannya, kemudian proses editingnya sampai pada presentasi sangat luar biasa sekali. Bagus ya, masing-masing kelompok Ibu kasih applause, sangat luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya. Dari serangkaian pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya kita sudah mempelajari materi dengan baik. Yang pertama, kita sudah mempelajari atau sudah paham tentang pengertian dari penerapan gambar efek. Yang kedua, jenis-jenis atau macam-macam penerapan efek pada gambar vektor juga sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, mendesain atau membuat proyek yang Ibu mintakan di depan tadi sudah dibuat. Kemudian untuk latihan atau ulangan juga sudah dilakukan. Nah, paham ya nak ya? Ada yang belum paham tentang materi pelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Jika ada yang belum paham, silakan angkat tangan. Alhamdulillah semua sudah paham, tidak ada masalah. Bagaimana? Sudah capek ya? Lelah? Baiklah, untuk meningkatkan rasa semangat kalian, kita melakukan ice breaking. Dengan ice breaking ini diharapkan semangat kalian menjadi lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Sekarang Ibu minta berdiri semua. Baiklah anak-anak, dalam hitungan ketiga kita melakukan ice breaking. Tepuk semangat ya, kita lakukan 1, 2, 3. Semangat! Kita lanjutkan dengan tepuk semangat yang kedua. Kita mulai 1, 2, 3. Yes, ma yes, ngat yes, semangat yes. Silakan duduk kembali. Baiklah, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada beberapa teman kalian terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Ibu ingin bertanya kepada Mbak Murni. Menurut Mbak Murni, bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Kita akan menggunakan kita menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. Bagaimana Mbak Murni? Menurut saya, tugas hari ini sangat bagus Bu, karena kita melakukan proyek dengan aktif dan inovatif. Dan juga tugas hari ini dikerjakan secara kelompok. Dan dengan bantuan modul dan YouTube itu bisa membantu kita untuk mempermudah tugas dalam hari ini. Ya. Terima kasih Mbak Murni, jawabannya sangat bagus sekali. Di mana tadi Mbak Murni telah menjawab untuk pembelajaran ini sangat bagus dan menyenangkan karena dalam pembuatan proyek yang inovatif dan kreatif itu dikerjakan bersama teman-teman kelompok, jadi tugas terasa ringan. Kemudian ada modul dan juga link YouTube yang dapat membantu, yang dapat mempermudah proses pembuatan proyek. Terima kasih Mbak Murni ya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, tapi dijawab dengan serentak atau bersama-sama ya. Bagaimana perasaan kalian semua setelah pembelajaran pada hari ini? Sangat senang Bu. Terima kasih.
Baiklah, di sini Ibu akan memberikan penguatan kembali tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang penerapan efek pada gambar vektor. Pengertiannya sudah kita pahami. Kemudian yang kedua, jenis-jenis atau macam-macam penerapan efek pada gambar vektor juga tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita juga sudah melakukan latihan mengerjakan beberapa soal dan kemudian nanti hasilnya akan Ibu bagikan. Selanjutnya tadi Ibu sudah memberikan 3 proyek di mana Ibu minta kalian semua untuk memilih masing-masing kelompok satu dari 3 proyek tersebut. Kemudian tadi kalian juga sudah mengerjakan proyek bersama kelompoknya masing-masing dan proyek tersebut dikerjakan dengan sangat bagus dan sangat luar biasa. Setelah selesai dikerjakan, kalian juga tadi sudah presentasi dengan penuh percaya diri, dengan mental yang sangat bagus. Itu apresiasi yang sangat luar biasa bagi Ibu. Kemudian tadi kita juga sudah melakukan monitoring, Ibu melakukan monitoring atau penilaian secara langsung ya. Dari serangkaian pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan ke depannya kita belajar lebih bagus lagi, kita belajar lebih semangat lagi. Paham ya? Ya. Dari hasil ulangan yang sudah kalian kerjakan tadi, di sini akan Ibu bagikan lembar jawab kalian. Dan ada beberapa anak yang harus remedi karena nilainya tidak tuntas. Ada 3 anak, nanti bisa menyusul untuk mengikuti remedi agar bisa ketinggalan nilai. Di sini akan dibagikan. Mbak Tansia, Veronica, perhatikan anak-anak, untuk materi selanjutnya atau materi minggu depan kita akan membuat desain gambar vektor, yaitu kita akan membuat sebuah desain dari sebuah brosur PBDB atau penerimaan peserta didik baru. Dan Ibu minta kalian membuka e-modul yang Ibu bagikan ke Google Classroom dan juga silakan buka LKPD-nya. Di situ sudah Ibu sediakan, silakan dipelajari. Jadi minggu depan kita sudah bisa memulai pembelajaran dengan lancar. Paham ya anak ya? Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan agar visi kalian tetap 2 hari lagi kita akan melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Jangan sampai hal-hal buruk terjadi, misalkan ada yang sakit kemudian tidak bisa mengikuti ujian. Ya, tetap semangat. Ingat pesan Ibu dari awal tadi, tetap berpikir positif. Jangan lupa jaga pola makan dan juga jaga kesehatan. Intinya itu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, jasmani dan juga rohani sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih, waktu sudah habis dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Sebelum Ibu tutup, silahkan berkemas, matikan komputernya, kemudian dirapikan kembali tempat duduknya. Silakan. Semua peralatan jangan sampai ada yang tertinggal. Buku, pena, dan lain sebagainya harus kalian bawa, jangan sampai tertinggal di ruangan atau di meja ini. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.